semuanya, perkenalkan saya Katarina Lucia Edeta Tambunan dengan NIM A1J3240008, mahasiswa program studi arkeologi Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas Pangobayi dalam perspektif semiotika Saussure. Nah, setiap kebudayaan memiliki caranya tersendiri untuk melakukan penyambutan terhadap orang lain. Namun, di Nias Barat, penyambutan yang dilakukan bukan hanya sekedar penyampaian sapaan saja, melainkan dilakukan dengan tutur adat yang syarat dengan makna. Pangobayi bukan sekedar kalimat sapaan saja, melainkan mencerminkan cara masyarakat Nias Barat membangun relasi sosial. Objek ini saya angkat karena sampai saat ini Pangobayi masih dilakukan, meskipun terkadang dilakukan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengetahui makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Pangobayi dilakukan sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan kepada tamu. Tradisi ini hidup terlebih di wilayah Kabupaten Nias Barat dan biasanya dilakukan pada saat upacara pernikahan, pertemuan adat, maupun dalam penyambutan tamu terhormat. Pangobayi disampaikan oleh pihak tuan rumah melalui tuturan adat yang menggunakan bahasa Nias. Tuturan ini tidak diucapkan secara sembarangan, melainkan mengikuti norma, kesopanan, intonasi tertentu, serta disertai sikap tubuh yang mencerminkan kerendahan hati. Pangobayi biasanya diikuti dengan prosesi Famee Avo, yaitu pemberian sirih kepada tamu sebagai simbol penerimaan dan keterbukaan. Nah, secara sosial, Pangobayi berfungsi untuk menegaskan hubungan antara tuan rumah dan tamu. Melalui tradisi ini, tamu ditempatkan pada posisi terhormat, sementara tuan rumah menunjukkan tanggung jawab adat dan etika sosialnya. Pangobayi juga menjadi sarana menjaga keharmonisan hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Saat ini, Pangobayi masih dijumpai dalam kegiatan adat meskipun mulai mengalami perubahan. Pada beberapa kesempatan, tuturan Pangobayi disederhanakan, namun demikian, bagi masyarakat adat, Pangobayi tetap dipahami sebagai bagian penting dari identitas budaya yang merepresentasikan nilai sopan santun, penghormatan, dan tata kelola hidup bersama. Untuk memahami Pangobayi secara lebih mendalam digunakan perspektif filsafat tanda atau semiotika. Nah, dalam perspektif ini, kebudayaan dipahami sebagai sistem tanda yang di dalamnya masyarakat dapat berkomunikasi, membangun relasi sosial, dan memberi makna. Bahasa, simbol, dan ritual tidak berdiri sebagai tindakan biasa, namun di dalamnya terkandung setiap tanda terdiri atas dua unsur utama, yaitu penanda dan petanda. Penanda merujuk pada bentuk yang tampak atau terdengar seperti kata-kata, gerak tubuh, atau simbol visual. Sementara itu, petanda adalah makna yang terkandung di balik bentuk tersebut. Hubungan antara penanda dan petanda inilah yang membentuk pemahaman manusia terhadap kebudayaan. Melalui pendekatan ini, Pangobayi berfungsi sebagai tuturan adat yang memiliki tanda. Kata-kata yang diucapkan dalam Pangobayi bukan sekedar rangkaian bahasa yang biasa saja, melainkan di dalamnya terkandung penghormatan, etika, dan posisi sosial. Dengan demikian, semiotika dapat membantu memahami Pangobayi bukan hanya sebagai tradisi lisan, melainkan sebagai praktik kebudayaan yang syarat dengan simbol dan makna. Dalam perspektif filsafat kebudayaan, Pangobayi dapat dipahami sebagai praktik simbol yang mengatur relasi sosial dalam masyarakat Nias. Tradisi ini tidak sekedar berfungsi sebagai penyambutan, tetapi menjadi cara masyarakat menanamkan nilai etika melalui bahasa dan simbol. Pangobayi menunjukkan bahwasannya kebudayaan itu bekerja tidak hanya melalui benda atau aturan yang tertulis, melainkan melalui tuturan dan sikap. Jika dilihat melalui kerangka filsafat tanda atau semiotika, Pangobayi terdiri atas unsur penanda dan petanda. Penanda dalam Pangobayi hadir dalam bentuk tuturan adat yang diucapkan, intonasi bahasa, gestur tubuh saat menyambut tamu, serta prosesi Famee Avo atau pemberian sirih. Semua unsur ini merupakan bentuk simbolik yang dapat dilihat dan didengar. Sementara itu, petanda Pangobayi terletak pada makna yang dikandung oleh tuturan dan tindakan tersebut. Makna tersebut mencakup penghormatan terhadap tamu, penerimaan secara sosial dan adat,
etika kesopanan, serta penegasan posisi sosial antara tuan rumah dan tamu. Makna ini tidak diucapkan secara eksplisit, tetapi dipahami bersama oleh masyarakat Nias Barat sebagai bagian dari tatanan kebudayaan mereka. Nah, melalui hubungan antara penanda dan petanda inilah Fangobai berfungsi sebagai bahasa etika. Tuturan adat tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membentuk sikap dan perilaku sosial. Dalam hal ini, bahasa memiliki kekuatan moral karena melalui kata-kata, masyarakat Nias Barat mengatur bagaimana relasi antar manusia seharusnya dijalankan. Fangobai menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan menunjukkan bahwa penghormatan merupakan nilai utama dalam kehidupan bersama. Selain berfungsi sebagai etika sosial, Fangobai juga menjadi penanda identitas budaya. Tuturan adat yang diwariskan secara turun-temurun menghadirkan ingatan kolektif tentang nilai dan norma masyarakat Nias Barat. Ketika Fangobai diucapkan, yang hadir bukan hanya situasi penyambutan saat itu, tapi juga keberlanjutan tradisi dan identitas komunitas. Dengan demikian, Fangobai menjadi ruang pertemuan antara masa lalu dan masa kini. Di kehidupan modern, Fangobai menghadapi tantangan perubahan, yang mana penyederhanaan tuturan dan pergeseran praktik adat berpotensi mengurangi kedalaman makna simbolik yang dikandungnya. Ketika Fangobai hanya berfungsi sebagai formalitas, hubungan antara penanda dan petanda menjadi melemah. Namun, kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Fangobai masih relevan sebagai pengingat akan pentingnya bahasa dan simbol dalam menjaga etika, identitas, dan relasi sosial dalam kebudayaan. Nah, Fangobai memperlihatkan bahwasanya dalam kebudayaan masyarakat Nias, keberadaan manusia dimaknai melalui relasi dengan orang lain. Tuturan adat tidak sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi menjadi cara manusia menegaskan keberadaannya di hadapan sesama. Melalui Fangobai, seseorang hadir bukan sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari hubungan sosial yang saling mengakui. Dalam perspektif ini juga, Fangobai mengingatkan bahwa eksistensi manusia tidak berdiri sendiri. Keberadaan seseorang baru memperoleh makna ketika dihadirkan dan diakui melalui bahasa dan sikap. Ketika tuturan Fangobai diucapkan dengan kesadaran, yang terjadi bukan sekedar penyambutan, tetapi pengakuan terhadap keberadaan manusia lain sebagai subjek yang dihormati. Dengan demikian, Fangobai dapat dipahami sebagai praktik kebudayaan yang menegaskan bahwa kita manusia menjadi manusia melalui relasi, melalui kata-kata, dan melalui kesediaan untuk mengakui keberadaan orang lain. Jadi, melalui pembahasan mengenai Fangobai dapat dipahami bahwasanya tradisi lisan bukanlah sebagai bagian dari upacara adat saja. Namun, di dalamnya juga terkandung makna tempat kebudayaan dibentuk. Dengan menggunakan filsafat tanda, dapat dipahami Fangobai adalah praktik budaya yang menghubungkan antara penanda dan petanda, antara tuturan adat yang diucapkan dan makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Dari sini terlihat bahwasanya kebudayaan yang hidup bukan hanya melalui ritual, melainkan atas kesadaran manusia terhadap makna yang dijalankan. Pada akhirnya, dari Fangobai kita tersadar bahwasanya di balik setiap kata dan tradisi terdapat cara manusia memaknai keberadaannya dan membangun hubungan yang bermakna dengan sesama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.